pengertian diskusi kelompok menurut Muhammad Usman tahun 2007. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal, dengan berbagai pengalaman atau informasi, mengambil kesimpulan atau pemecahan masalah. Menurut Hasibuan, diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur, yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Menurut Suwarna tahun 2006, keterampilan membimbing diskusi kelompok adalah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok secara efektif. Menurut Rusman 2003, keterampilan membimbing diskusi kelompok adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara berkelompok. Maka dapat disimpulkan mengenai keterampilan membimbing diskusi merupakan suatu proses interaksi yang teratur melibatkan sekelompok orang untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengambil suatu keputusan, memberikan informasi secara tukar-menukar, dan menciptakan ide-ide baru yang dilaksanakan dalam diskusi bersama. Ada beberapa hal yang harus dikuasai guru dalam memimpin diskusi. Antara lain, yang pertama ada memusatkan perhatian. Selama kegiatan diskusi berlangsung, guru harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang didiskusikan. Pemusatan perhatian siswa dapat dilakukan dengan cara menyampaikan kembali tujuan diskusi dan bagaimana cara mencapainya. Menyampaikan masalah-masalah khusus dan pada saat diskusi terlihat melenceng, guru mengingatkan kembali tentang hal tersebut. Mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. Membuat kesimpulan untuk menghimpun pendapat-pendapat siswa tentang subtopik tersebut. Yang kedua, ada memperjelas masalah atau urunan. Untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi, guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas, sehingga menjadi jelas dipahami oleh seluruh peserta didik. Mengajukan pertanyaan pelacak, meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikannya. Memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikannya, seperti melalui ilustrasi atau contoh, sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikannya. Yang ketiga, ada menganalisis pandangan siswa. Disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta diskusi. Analisis ditujukan untuk meminta klasifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Dengan demikian, semua peserta diskusi akan memahami dan menghargai terhadap perbedaan pendapat yang dikemukakannya. Yang keempat, ada meningkatkan urunan siswa. Diskusi dalam pembelajaran antara lain untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu belajar menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, dan sebagainya. Untuk memfasilitasi keaktifan siswa ikut serta dalam kegiatan diskusi yang dilakukan, ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi, antara lain mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir, memberikan contoh-contoh verbal atau non-verbal yang sesuai dan tepat, memberikan waktu untuk berpikir, memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan penuh perhatian, dan juga menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar. Untuk mendorong partisipasi secara aktif dari setiap anggota kelompok, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, memberi stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirannya. Yang kedua, mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja, dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Yang ketiga, mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain, sehingga terjadi komunikasi interaksi antar semua peserta diskusi. Yang keempat, menghindari respon siswa yang secara serentak, agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Yang keenam, menutup diskusi. Diskusi dikatakan efektif dan efisien apabila semua peserta diskusi berkesempatan mengemukakan ide atau pikirannya, sehingga setelah berakhirnya diskusi, diperoleh kesimpulan sebagai hasil berpikir bersama. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru atau pimpinan diskusi dalam menutup diskusi antara lain: yang pertama, membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Ini lebih efektif daripada rangkuman yang hanya dibuat sendiri oleh guru. Yang kedua, memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang. Yang ketiga, mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang dicapai. Penilaian ini berfungsi sebagai umpan balik untuk mengetahui dan memberi pemahaman kepada siswa terhadap peran dan partisipasinya dalam kegiatan diskusi tersebut. Hal itu penting untuk lebih meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui diskusi yang akan dilakukan pada kegiatan berikutnya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Selamat pagi. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Udah pada masuk ke ruang Zoom semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Aku, Bu, aku. Oke, Fernanda, silahkan pimpin doanya. Yuk, kita berdoa. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita lakukan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diselesaikan. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Adel, hadir? Ibu. Hadir. Fernanda? Hadir, Bu. Oke, Fernanda hadir ya. Dewi? Saya, Bu. Oke, ada Dwi F. Hadir, Bu. Dwi F kayaknya belum makan ya. Nanti habis belajar langsung makan banyak ya, biar semangat. Oke, selanjutnya ada Nida. Nida, keluarkan suaramu. Bu. Oke, Nida ada. Ya, hadir, Ibu. Selanjutnya Rizka. Hadir, Bu. Oke, yang terakhir Rizkia. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Nah, sebentar ya, Ibu mau share screen. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ini gambar? Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar pura, Bu. Iya, betul. Orang Terus? menari, Bu. Iya, betul. Orang menari. Orang menari, kalian lihat orang menari pakai baju apa? Baju adat. Ya, adat. Baju tari. Masa baju renang? Iya, betul. Jadi, gambar ini adalah gambar anak yang memakai baju adat Bali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Di sini ada yang berasal dari suku Sunda nggak? Saya.
Bu. Saya, Bu. Ada yang berasal dari suku Jawa nggak? Saya juga, Bu. Wah, Ada, Bu. Minang, suku Minang ada nggak? Ibu sendiri, Bu. Ibu mah berasal dari suku Batak ya. Nah, di kelas kita Ya, ini lupa, ada, Bu. nah di kelas kita ini ada berasal dari berbagai budaya dan daerah. Kayak tadi ada teman kita yang berasal dari Jawa, Sunda, ada yang ibu dari Medan gitu. Nah, kita akan belajar tentang bahasa, pakaian adat, rumah tradisional, dan makanan daerah dari daerah tersebut. Jadi kita ngambil suku apa teman-teman? Asmat bukan sama Dayak. Kita suku Asmat ya sama suku Dayak. Nanti Rizka kamu ngejelasin tuh dari mananya ya. Ada Ibu. Halo Ibu. Hai. Udah gimana? Udah sampai di mana diskusinya tadi? Sudah sampai, kita udah tahu juga rumah adatnya, sudah tahu juga tadi apa, Dwi bagian apa? Makanan khas. Iya, terus Adel juga kebagian Oke. pakaian adat. Iya, kita udah dibagi-bagi Ibu. Kita jadi tadi ngambilnya kata Rizka itu suku Dayak dari Kalimantan sama suku Asmat dari Papua. Wah, bagus. Kalian cari informasinya lebih banyak lagi ya, biar kalian tahu keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Udah bagus itu kalian ngambil dari suku Dayak dan suku Asmat. Nanti teman-teman juga mendapatkan informasi yang baru lagi, oke? Siap Ibu. Oke, Bu. Lanjutkan lagi ya diskusinya. Ibu mau mantau teman kalian yang lain. Oke? Oke. Oke, Ibu. Minang dari mana ya, Minang? Minang, Padang. Bahas itu aja kali ya, boleh nggak ya? Boleh. Boleh. Ada nasi Padang. Padang. Tariannya apa? Tariannya yang rame-rame itu loh, yang baris-baris apa sih? Apa ya? Apa coba? Apa ya? Yang baris. Upacara. Nari. Apa? Yang baris-baris. Yang baris ngejejer. Apa tuh? Lupa namanya. Ibu. Ibu. Halo. Kalian gimana diskusinya? Ibu lupa, Bu. Kita Lupa. mau diskusi itu, Bu. Tarian Sumatera Barat apa ya? Yang baris. Namanya apa sih yang ngejejer baris? Tari itu. Tari Indang ya? Tari Indang bukan? Kalau kurang tahu bisa nyari di buku lain atau nanya sama orang tuanya ya. Nanti kalau ibu kasih tahu kan yang nyari informasi jadi ibu bukan kalian. Oh, iya. Jadi Bu. kalian harus mencari, bisa nanya ke orang tua dari buku. Kira-kira tugasnya bisa dimengerti nggak atau masih bingung gitu mau nyari apa aja? Sudah mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, jadi kalian kira-kira mau ini apa? Mau nyari informasi dari suku apa? Tadi ibu dari kelompok teman kalian, mereka katanya nyari informasi dari suku Dayak dan suku Asmat. Kira-kira kelompok yang ini mau nyari apa? Kita nyari suku Minang, Bu. Minang. Oh, bagus. Sama suku kalian boleh nyari apa ya? Dua daerah. Harus dua. Satu aja gak boleh. Suku Sunda biar informasinya lebih banyak untuk teman kalian gitu. Suku Sunda boleh? Iya, orang Suku Sunda kan kalian udah tahu. Kalau boleh nyari suku yang bukan daerah kalian gitu. Oh, iya, Bu. Bisa contohnya dari Medan atau ke Aceh gitu. Oke, Bu. Paham. Oke. Sekarang kalian lanjutkan diskusinya ya. Ibu mau ke teman kalian dulu. Oke? Baik, Bu. Ingat waktunya cuma 10 menit ya.
Ya, Bu. Oke, Ibu. Makasih, Oh iya, Bu. nanti pas laporan kalian akan melaporkannya bergantian ya sama temannya, jangan cuma satu orang yang ngomong gitu. Biar semuanya latihan berbicara di depan teman-temannya. Oke? Oke, Bu. Ya, Bu. Fernanda kayaknya kurang tidur ya. Iya, Bu. Saya Nanti malam mengerjakan. lebih cepat tidur ya, biar besok belajarnya nggak ngantuk-ngantuk. Iya, Bu. Biar tidur cepat, jangan kasih tugas, Bu. Oh, tidak bisa. Oke, Ibu mau pergi dulu ya. Dadah, Ibu. Bu, terima kasih, Bu. Nah, yang satu lagi, bahas Betawi aja, boleh nggak, Bu? Suku Betawi. Ya, Bu. Boleh itu bagus. Udah, Betawi bagus itu. bahas suku Sampai di mana Betawi. diskusinya tadi? Ya, kita tadi udah bahas suku Minang Berapa sama daerah lagi yang belum? suku Betawi, Bu. Mm-mm. Ya, Oke, nanti bagus. dipaparkan di depan Kira-kira teman-teman. pembagiannya nanti? Oh, bagus. Pemaparannya nanti kira-kira kalian udah ada rencana belum? Mau gimana? Misalnya nanti Dewi yang suku Betawi, Nida yang suku Minang gitu, atau gimana? Udah, Bu. Nanti bahas bareng-bareng aja. Bagus. Mantap. Pergi dulu. Nah, makanan dari suku Betawi apa ya? Makanannya? Kerak telur, Bu. Nggak ada Ibu. Oh, iya. Kerak telur. Kerak telur, Dewi. Iya, benar. Fernanda pinter. Ya udahan ya. Ayo kita balik lagi. Ibu-ibunya. Oke, udah pada masuk ke Zoom ini semua kan? Udah, Ibu. Karena tadi diskusinya lancar. Lancar, Bu. Nah, sekarang kita akan melihat laporan dari diskusi kalian, hasil diskusi kalian. Mau kelompok siapa dulu ini? Kelompok 1 atau 2 yang mau melaporkan hasil diskusinya? Apa mau Ibu pilih? Pilih aja, Bu. Oke, Ibu pilih ya. Boleh, dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 melaporkan hasil diskusinya. Iya, kelompok 1 mau melaporkan hasil diskusi. Tadi diskusinya bahas tentang suku Minang dan suku Betawi. Untuk suku Minang, makanannya adalah rendang. Dan yang lainnya akan dijelaskan oleh Nida dan Fernanda, Bu. Oke, lanjutkan. Dilanjutkan oleh saya ya, Bu. Dari suku Minang, rumah adatnya ada Gadang, Bu. Lanjut, Fernanda. Oh iya, terus kita bahas itu suku Betawi. Nah, di suku Betawi itu makanan khasnya tuh kerak telur, Bu. Ya, terus tariannya itu tarian apa, Dewi? Tariannya ada tari ondel-ondel, Bu. Nah, Oke, bagus. iya, seperti itu, Bu, diskusi kami. Terus ada Bagus juga, ya. Bu. Udah, ada lagi? Tambahan, Bu, yang suku Betawi ada rumah adatnya namanya Rumah Adat Kebaya. Udah, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Seperti itu diskusi kami. Bagus ya diskusinya ada dari suku Minang dan Betawi. Dari kelompok lain ada yang mau nanya nggak sama teman kita ini? Mau nanya apa gitu? Mau nanya nggak? Mau nanya. Oke, Rizky ya, boleh. Mau nanya pakaian adat dari suku Betawi itu namanya baju apa, Ibu? Yang mukanya ketutupan gitu. Gimana kelompok 1? Oh, yang kayak gitu ya, Rizky, yang itu ya? Oh, tadi hasil diskusi kami tuh, jadi pakaian adat Betawi itu ya, Dewi. Apa sih? Lupa lagi, Dewi. Namanya itu baju sadariah dan baju kudung, Rizky ya. Oh iya itu tuh. Kalau misalkan baju sadariah itu buat laki-lakinya. Nah, baju kurung itu buat perempuannya yang ada tutupan itu. Seperti itu, Rizky ya. Terima kasih, Dek, sama Fernanda. Ya. Bagus ya ininya, hasilnya. Ada yang mau nanya lagi nggak dari kelompok 2? Del mau nanya? Kayaknya Adel banyak pertanyaan ini. Atau bagaimana? Enggak, Ibu, udah jelas.
Bagus ya. Jadi itu tadi teman kita dari kelompok 1 mengambil informasi dari suku Minang dan Betawi. Tepuk tangan dong buat teman kita. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusinya. Ibu persilakan untuk kelompok 2. Ibu, saya akan jelasin tentang hasil diskusi kelompok 2. Jadi, kelompok 2 itu ngambil suku Asmat yang berasal dari Papua. Dan suku Dayak itu berasal dari Kalimantan. Dan makanan dan pakaiannya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Ada Lisa, dipersilahkan. Baik, jadi pakaian adat suku Dayak itu namanya baju sangkarut. Baju itu jadi berupa rompi yang dilapisi oleh sulai atau kerang. Kalau pakaian adatnya suku Asmat itu berupa rok mini dan cawat yang digunakan untuk menutup bagian aurat laki-laki dan perempuan. Laki-laki Asmat juga menggunakan rumbai-rumbai semacam rok mini yang disebut sebagai pumi. Nah, untuk makanan adatnya akan dijelaskan oleh Dwi Variana. Ya, untuk makanannya, yang dari Dayak itu, contohnya ada makanan khasnya itu namanya Bang Amat. Nah, Bang Amat ini, dia itu terbuat dari daging kelelawar. Nah, terus yang dari suku Asmat itu ada papeda. Nah, bahan dasarnya itu dari tepung sagu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizkia untuk Ya, selanjutnya itu rumah adat dari suku Asmat, Ibu. Rumah adat dari suku Asmat itu disebutnya rumah bujang. Kemudian kalau untuk rumah adat dari Kalimantan, yaitu suku Dayak itu biasanya disebut dengan rumah betang. Karena rumah betang itu kalau di daerah Dayak sendiri itu dari penjuru daerah Kalimantan tuh banyak rumah betang ditemuin, Ibu. Udah segitu aja dari kelompok 2, Ibu. Oke, bagus banget ya informasinya. Kita jadi lebih tahu gimana suku Asmat dan suku Dayak. Dari kelompok 1 ada yang mau nanya nggak sama kelompok 2? Tidak, Bu. Informasinya cukup bagus. Terima kasih kelompok 2. Bagus ya. Oke, bertepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya kalian mencari informasi yang bagus-bagus. Tadi ada yang dari suku Minang, Betawi, Asmat, Dayak. Ibu mau nanya lagi sama Dwi. Tadi katanya ada pakaian adat dari Betawi. Kira-kira namanya apa, Dwi? Tadi kalau yang aku ingetnya yang perempuan itu baju kurung. Yang laki-laki tadi lupa apa ya? Oke, tadi perempuannya ada baju kurung. Ya, namanya Sadariyah. Ya, Sadariyah, Ibu. Sadariyah. Dicatat ya, biar nggak lupa. Bisa dikasih tahu juga sama teman-teman yang lain. Nanti kalau misalnya kalian datang ke daerah yang kalian sebutkan tadi, kalian udah tahu gitu apa-apa aja yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi dari pelajaran kita hari ini bisa disimpulkan bahwa negara kita, negara Indonesia, memiliki berbagai macam budaya dan suku. Ada banyak sekali budaya-budaya dan bahasa-bahasa daerah yang berbeda. Jadi kita harus menjaga keberagaman budaya tersebut karena kita berada di negara Indonesia. NKRI, Negara Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sepertinya pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Gimana? Ada yang mau mimpin doa pulang nggak? Ini? Atau mau belajar lebih lanjut lagi? Atau udah lapar? Atau bagaimana? Udah lapar, Bu. Udah Oke, siang. biar cepat makan. Siapa yang memimpin doa kita pulang? Tadi kita udah buka dengan doa, kita harus menutupnya juga dengan doa. Ada Lisa, Bu, ada Lisa. Oke, boleh Adelisa dipimpin doanya? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa supaya perjalanan kita lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, kalian boleh keluar dari ruang Zoom ini ya. Sampai jumpa. Jangan lupa informasi yang sudah dicatat. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, Ibu.